hati-hati, kebanyakan main game bisa bikin mati loh. Ini bukan hiperbola. Kejadian orang yang main game terlalu banyak dan berujung meninggal dunia bukan hanya kejadian 1-2 kali. Silakan googling sendiri, udah ada banyak sekali berita tentang itu. Tapi mungkin dari sini akan ada sebagian dari kita yang mendebat bahwa nggak usah main game aja, kita semua memang bakal mati. Jadi silahkan dinikmati. Ya boleh-boleh aja sih. Dan kalau memang kamu termasuk orang yang berpikiran seperti itu, ya benar sekali. Video ini useless dan tidak berguna buat Anda. Jadi lebih baik hentikan nontonnya, langsung telepon orang tua kamu, say terima kasih, say I love you, dan pamitan aja. Karena kita nggak tahu kapan bakal mati, ya kan? Tapi memang benar sekali, nggak usah pakai video game, memang kita semua bakal berujung mati. Yang jadi masalah adalah, selama proses kita menuju kematian ini, apakah bakal baik-baik saja, atau bakal tersiksa karena kita sakit sesuatu yang ternyata berkepanjangan. Orang yang main game 50 jam terus langsung jantungan dan meninggal, ya at least dia nggak ngerepotin orang lain, dia tidak tersiksa, dan dia mungkin mati dalam kondisi bahagia. Tapi gimana ceritanya kalau selama proses kita menuju kematian tadi, kita sakit yang permanen? Bakal tersiksa banget kali ya. Yang tadinya gamer aktif jadi nggak bisa main game lagi. Di sini saya bukan mau cerita sesuatu yang menyeramkan, jadi lumpuh gitu gara-gara main game, enggak. Tapi justru hal-hal kecil yang ternyata akan cukup mengganggu dan bisa jadi berpotensi membuat kita jadi kesulitan untuk main game lagi. Emang kayak gimana? Saya ceritain satu hal yang barusan saya alami. Jadi beberapa bulan lalu saya lagi ngejar namatin sebuah game gitu ya, yang ternyata butuh waktu lebih dari 100 jam, hampir 200 jam kali ya. Dan itu saya mainnya pakai controller. Setiap hari saya di depan layar sampai berjam-jam gitu ya, selama berhari-hari sampai akhirnya tamat. Nah, setelah tamat saya baru nyadar nih kalau ternyata jempol saya yang tangan kanan ini sakit, bre. Di bagian ini sakit, dan bukan hanya sakit biasa. Jadi di sini ada semacam tulang nongol gitu ya, yang tadinya nggak ada, di sini nggak ada, sekarang di sini ada. Sakitnya untungnya udah hilang, tapi yang nongol di sini masih belum hilang nih. Selama main game sebenarnya saya udah ngerasain ada yang nggak nyaman dengan jempol, tapi karena keasikan gitu ya, ya udah saya terusin aja. Nanti kalau udah tamat saya bakal berhenti. Dan benar sekali, begitu tamat saya berhenti, tapi ternyata sakitnya udah terlanjur. Dan ini bener-bener bikin nggak nyaman. Saya pegang controller udah nggak nyaman lagi. Saya mau buka tutup botol itu udah terasa sakit. Terus biasanya ngangkat galon bisa pakai satu tangan gitu ya, udah nggak bisa lagi. Dan ini rasanya sudah bukan nggak nyaman lagi, tapi bener-bener sakit. Saat itu saya langsung berhenti main game sama sekali. Nggak pakai controller, nggak pakai mouse, saya langsung berhenti. Pegang mouse memang nggak bisa dihindari karena pekerjaan gitu ya. Tapi di luar pekerjaan saya udah bener-bener nggak lagi. Karena saya takut bakal jadi semakin parah. Dan untungnya bisa sembuh, tapi butuh waktu lumayan lama, sekitar 3 bulanan baru akhirnya rasa sakitnya bisa berangsur-angsur hilang. Nah, di sini saya kepikiran bahwa kejadian seperti ini pasti bukan hanya terjadi pada saya, tapi juga pada orang lain. Dimana pada kejadian saya, untungnya saya nyadar dan saya bisa segera berhenti dan tidak ada dorongan yang sebegitu kuatnya untuk tetap nekat main game. Tapi orang lain belum tentu seperti itu. Anak-anak kecil belum tentu seperti itu. Dan kalau rasa sakit yang disebabkan karena beberapa hari diforsir main game, itu pemulihannya butuh 3 bulan lebih. Gimana ceritanya kalau kita masih tetap memaksakan main game terus? Bisa jadi sakitnya tadi akan jadi permanen, bre. Bukan hanya tangan, mata juga sama. Kita main terus tiba-tiba agak ngeblur gitu ya. Itu saya sering kejadian kayak gitu. Dan kalau udah itu terjadi, saya berhenti. Karena berarti mata saya udah capek. Tapi kalau anak kecil, belum tentu dia akan berhenti. Bisa jadi tetap dipaksa dan gak cerita sama siapa-siapa kalau ternyata pandangannya udah ngeblur. Dan akhirnya sakit mata. Sakit mata itu permanen loh. Buat kamu yang pernah mengalami sakit sesuatu, entah mata, entah tangan, entah telinga, atau apapun itu yang berhubungan dengan video game, kamu bisa ceritain di kolom komentar sebelum kita lanjut. Sekalian kalau udah selesai gimana selesainya, kalau nggak selesai apa yang terjadi, silahkan kamu ceritain semua. Ada satu studi dari National Library of Medicine. Mereka melakukan survei ke banyak e-sports professional gamers. Fokusnya adalah tentang gejala rasa sakit yang dialami oleh para profesional gamer akibat gaya hidup yang tentu saja berhubungan dengan main game. Hasilnya 62,5% responden mengaku mengalami sedikitnya satu gejala rasa sakit fisik dalam jangka waktu 3 bulan
bulan sebelum mengikuti survei. Pada tabel ini terlihat hanya 37,5% yang tidak mengalami gejala sakit apapun. 2,5% mengalami sakit pada jari seperti yang saya alami, 5% pada tangan, dan seterusnya sampai paling banyak adalah sakit kepala sebanyak 40% dan sakit mata sebanyak 32,5%. Perlu dicatat, satu orang bisa mengalami lebih dari satu gejala. Jadi bayangin aja kalau pas lagi beruntung kamu bisa mengalami semuanya. Dari hasil survei tadi, 88%, hampir semua berarti ya, mengalami gejala di satu atau dua bagian tubuh. Sedangkan 5% sampai harus mencari bantuan medis. Jika dihubungkan dengan lama durasi main gamenya, untuk mereka yang main game di bawah 35 jam per minggu, persentase munculnya rasa sakit cukup kecil. Masih banyak yang sehat dibandingin yang sakit. Tapi begitu melewati angka 35 jam seminggu, persentase munculnya rasa sakit langsung meningkat drastis. Secara chance, main game lebih dari 35 jam seminggu meningkatkan kemungkinan munculnya rasa sakit hingga 8 kali lipat. Nah, habis itu saya coba cari tahu tentang rasa sakit di jempol yang saya alami. Dan ternyata udah ada yang melakukan studi dan ada namanya, bre. Namanya adalah palm side thumb pain from gaming. Dan benar sekali analisa di sana bahwa rasa sakitnya berasal dari penggunaan controller secara berlebihan. Padahal kayaknya cuma mencet-mencet dikit, tapi ternyata dampaknya luar biasa mengganggu. Penyebabnya sendiri bisa banyak, dari posisi jari yang kurang pas sampai kurang istirahat. Ada banyak cara yang bisa dicoba untuk mengatasinya, dari mengistirahatkan jari, dipijit saat merasa sakit, kompres air panas atau air dingin, atau olahraga jari. Gimana coba olahraga jari kalau jempol ya? Untungnya disebutkan bahwa penyakit ini sangat jarang sampai harus berujung operasi. Tapi itu tadi adalah akibat pakai controller. Apakah artinya pakai mouse jauh lebih aman? Tahan dulu. Ternyata penggunaan mouse berlebihan juga bisa menimbulkan masalah yang berbeda lagi. Artikel yang membahas tentang penyakit tangan karena mouse udah banyak sekali, mungkin udah banyak yang tahu juga. Yang pasti posisi tangan yang tidak benar akan bisa menyebabkan rasa sakit, grip yang salah, penempatan telapak tangan yang tidak tepat, dan sejenisnya. Nah, sekarang ini saya sudah mulai merasakan diri saya sendiri saat lagi di depan layar. Memang nggak bisa dihindari, bukan hanya ngegame, saya setiap harinya di depan PC itu ya hampir dari pagi sampai malam gitu ya. Nah, di situ saya sudah mulai merasakan dikit-dikit kalau ada sesuatu yang tidak nyaman dari tangan yang pegang mouse, terus posisi ergonomisnya semuanya itu saya perhatikan. Jadi kalau siku udah mulai sakit, udah harus segera berhenti dan harus melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Nah, yang paling banyak terjadi adalah mouse. Jadi tangan saya ini sekarang udah sangat sensitif gitu ya. Kalau kelamaan pegang mouse nanti udah terasa nggak nyaman. Kalau diterusin bisa sakit nih jari-jarinya. Nah, di sini saya udah mulai mencoba ganti-ganti mouse dan akhirnya ketemu salah satu penyebabnya adalah kalau pegang mouse yang ukurannya kecil, jauh lebih kecil dari tangan saya, mouse mini gitu ya, itu kemungkinan tangan jadi nggak nyaman itu jadi lebih besar sekali dan lebih cepat terjadi. Akhirnya sekarang saya mulai ganti pakai mouse yang lebih besar. Dan ini setiap orang akan berbeda. Jadi kalau kamu ngelihat review nih, orang review mouse dan bilang gripnya bla 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 bla, itu adalah subjektif menurut dia. Menurut dia nyaman, belum tentu menurut kamu nyaman. Jadi di sini jadi agak susah nih kalau kita mau cari review orang tentang peripheral mouse dan keyboard dan pengen biar cocok 100% dengan kita. Ya paling aman sih kita perlu nyobain dulu, dipegang dulu nyaman atau enggak, baru tentukan nantinya bakal pakai itu atau ganti yang lain. Gejala sakit tangan akibat mouse ini bisa beraneka ragam. Dari awalnya mungkin cuma merasa nggak nyaman, bisa di jari, telapak tangan, pergelangan tangan, dan bisa berkembang lebih lanjut menjadi rasa sakit sampai buat beberapa orang bikin tangan jadi nggak kuat menggenggam. Dan kita sebagai gamer atau sebagai pekerja yang memang sangat aktif berada di depan layar harus benar-benar bisa membaca gejala ini dari sejak dini. Jangan sampai kebablasan karena nanti kalau udah terlanjur sakit, pegang mouse itu jadi sangat nggak bisa kali ya, karena sakit bre. Jadi sebelum sakit, sebisa mungkin dicegah. Jangan sampai berlanjut menjadi rasa sakit yang berlebihan. Banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya tadi, jangan cuma ngelihat review, tapi kalau bisa saat kamu mau beli mouse dan keyboard, cobain sendiri. Apakah posisinya nyaman dengan tangan kita? Soalnya seperti kita mau ngejar mouse yang mini misalkan, ternyata nggak cocok sama tangan. Kita pengen kejar keyboard yang mini karena lagi tren, ternyata nggak cocok sama tangan kita. Itu bakal bikin repot kalau sampai nggak cocoknya tadi berujung menjadi rasa sakit. Kemudian perhatikan posisi duduk dan posisi tangan dan pastikan nyaman dari awal. Kalau sampai kamu duduk di kursi ada yang nggak nyaman, rubah posisinya. Kalau sampai kamu duduk terus tangan di atas meja pegang mouse dan keyboard ada yang nggak nyaman, langsung dirubah posisinya. Karena yang nggak nyaman tadi bisa berujung sakit di sini, kadang di sini juga sama. Pokoknya bisa kemana-mana lah. Dan yang pasti walaupun kita diharuskan untuk berada di depan layar sepanjang hari, ya jangan terus-terusan di sana. 1-2 jam
keluar, jalan-jalan, lihat yang lain, gerak badan gitu ya. Terus satu yang nggak boleh dilupain adalah menjaga pola tidur dan pola makan. Ini terlihat sepele, tapi sebenarnya pola tidur dan makan yang nggak bagus itu akan membuat daya tahan tubuh kita bukan hanya terhadap penyakit, tapi secara fisik itu juga akan lebih rentan kena penyakit. Nah, selanjutnya tentang orang yang meninggal karena main game. Tadi di awal kita udah googling, hasilnya memang udah banyak dan ternyata memang sudah ada yang melakukan studinya. Berdasarkan data dari NCBI tahun 2004, satu orang gamer semi-pro 24 tahun. Dia 4 hari berturut-turut main game dan kurang tidur berujung meninggal dunia. Kemudian di tahun 2006, eksperimen ke 10 orang gamer profesional berusia 14-30 tahun yang main game sampai 12 jam sehari, ternyata muncul gejala kejang-kejang dan 7 orang diantaranya menunjukkan pola EEG atau pembacaan aktivitas otak yang tidak normal pada saat istirahat. Dan ada yang lebih serem dari meninggal. Pada tahun 2007 dari sebuah case study ke seorang pro gamer berusia 40 tahun yang main game 3 hari berturut-turut, walaupun nggak berujung meninggal, tapi dia mengalami rhabdomyolysis, suatu gejala di mana otot rusak yang berujung mati. Ototnya yang mati, bukan orangnya. Tinggal otot mana yang mati nih, karena efeknya bisa aja jadi lumpuh atau bisa mati juga kalau yang lumpuh adalah otot jantung atau paru-paru. Jadi mulai sekarang kita harus perhatikan ada nggak yang tidak nyaman di badan kita saat kita menggunakan PC, terutama buat kita yang memang harus berada di depan PC dalam waktu lama. Jangan sampai kayak tadi, jempol sakit sedikit aja ternyata butuh waktu 3 bulan untuk bisa pemulihan. Orang lain ada lagi, matanya pedes didimin aja sampai akhirnya dia periksa ke dokter, udah minus nggak karu-karuan dan permanen nggak bisa kembali lagi. Kalau kita memang adalah seorang pro gamer gitu ya, masih mending. Dapat duit bre, sakit iya tapi ada rewardnya, dapat uang, dapat gaji yang gede gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar hobi, nggak dapat feedback finansial tapi ternyata malah sakit, ruginya berlipat-lipat bre. Dan kalau seorang gamer pro harusnya sih dia punya jadwal yang beres. Sama seperti atlet, dia harus latihan banyak gitu ya, tapi di antara latihan itu pasti akan ada istirahatnya, pasti akan ada relaksasinya, akan ada pengontrolan kesehatan, harusnya loh ya kalau beneran pro. Jadi buat kita yang memang harus berada di depan layar, jaga kondisi baik-baik karena sakit yang tadinya sepele bisa berujung permanen. Semoga bermanfaat.